Yang tidak berlaku hadis dhaif itu untuk hal halal haram dan sifat Allah, akidah. Surga neraka, hari kiamat. Itu nggak boleh pakai hadis dhaif. Siapa yang ngomong gitu? Imam Salafus Saleh. Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ikut beliau. Disebut Sayyidus Salaf. Penghulu ulama salaf. Apa kata beliau? Idza rawaina fil halali wal haram tashaddadna. Jika kami meriwayatkan hadis mengenai halal haram, kami ketat. Yang dipakai cuma sahih hasan. Wa idza rawaina fi ma siwa dzalik tasahalna. Ya. Jika kami meriwayatkan selain halal haram, maka kami melonggarkan. Maka Imam Ahmad terkenal sebagai imam yang membolehkan hadis dhaif. Banyak yang ngeles, enggak, hadis dhaif yang dimaksud hadis hasan. No, bukan. Kita bisa buktikan berapa banyak amalan Imam Ahmad bersumber dari hadis dhaif. Banyak, Pak, banyak sekali. Dan itu menjadi mazhab Hanbali. Oleh karena itu bermazhab adalah amalan salaf. Yang mengatakan bermazhab luar salaf itu telah mengingkari sejarah salafus saleh. Ya. Saya mau tanya, Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun berapa? 241. Ya. Gurunya Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204. Salaf nggak? Salaf ujungnya kan 300. Ini masih di bawah 300? Masih. Imam Malik tahun 179. Imam Abu Hanifah 150. Maka 4 imam ini adalah imam salafus saleh. Antum ikut salah satunya, maka antum salafi yang sahih. Jadi salafi itu mudah sebenarnya. Sangat mudah. Tapi saya nggak tahu kalau nama ini kemudian telah jadi brand banyak orang atau sedikit orang. Ya. Maka saya meyakini saya ikut salaf. Karena imam saya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan satu imam. Imam kita ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Nah, ini contoh Tirmizi. Bahwa beramal dengan hadis dhaif itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Silakan buka Sunan Tirmizi. Sunan itu jamak dari sunnah. Nanti ketemu satu bab. Bab aqiqah. Al-aqiqah bahasa Arabnya. Aqiqah. Udah ada terjemahannya sekarang ya. Hadis pertamanya mengenai azanil maulud, mengazankan bayi baru lahir. Mengazankan bayi baru lahir. Saya sudah cek, ternyata rawinya dhaif 2 orang. Lemah 2 orang. Jadi Imam Tirmizi ngambil dari seorang ulama, dari Nabi SAW, bahwa Nabi mengazankan cucunya. Dan di riwayatnya ada 2 rawi yang dhaif. Tapi Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari mengatakan hasanun sahih. Hadis ini hasan plus sahih. Antum ikut mana? Tiba-tiba muncul Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif. Hadis itu dhaif penelitian ilmu hadis standar. Tapi penelitian imam yang di atas standar yaitu Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Ternyata standar sahih itu tidak hanya rawi. Tapi ada satu lagi. Adakah ulama sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus soleh mengamalkannya? Jika ada, hadis yang dhaif itu langsung naik jadi sahih. Itu versi Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, Imam salafus saleh. Antum ikut mana? Ikut Imam Tirmizi atau pendapat Syekh Albani? Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau aneh ikut Imam Tirmizi. Karena murid langsung Imam Bukhari. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Jarak beliau dengan Nabi cuma 4 orang. Bahkan ada 3 orang, tapi yang kuat itu 4 orang. Antara beliau dengan Nabi SAW. Yang 3 disebut sulasiyat, yang 4 disebut rubaiyat. Hadisnya dhaif, tapi disebut sahih. Kenapa? Karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. Jadi sebenarnya
Jika kita mau membuka pikiran kita dengan baik, membaca kitab-kitab ulama salafus soleh dengan tenang satu-satu, dikhatamkan satu-satu. Nah, ini tradisi salaf.